literasi. Nah, bertemu dengan saya Faisal Iqbal Mubarak dan rekan saya Winda Febrianti yang akan memandu acara podcast pada kali ini. Betul. Nah, kita sudah bersama dua narasumber yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama ada Ahali Fahruna Al-Razak dan Teh Dea ya. Ya, Ahali ini selaku Ketua Penggerak Literasi dari SMK Negeri 1 Subang dan Teh Dea merupakan juara 1 lomba menulis puisi tingkat SMA SMK sederajat dengan penilaian nasional. Nah, supaya lebih dekat kita kenalan lebih dalam dan mengupas lebih tuntas lagi tentang pembahasan tentang sekolah literasi nasional, juga tentang program-program literasi. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada A. Alip, nah selaku Ketua Penggerak dari Literasi SMK Negeri 1 Subang. Nah, untuk A. Alip nih, apa aja sih program yang ada di SMK Negeri 1 Subang hingga dapat mendapatkan penghargaan-penghargaan di tingkat nasional yang sudah sejauh ini? Ya, boleh. Kalian sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Kita bahas ya, kenapa Literasi SMK Negeri 1 Subang bisa meraih berbagai penghargaan sekolah literasi nasional. Kita, Literasi SMK Negeri 1 Subang, itu bermitra dengan PT Nyalanesia atau sebuah lembaga pengembangan pendidikan dan peningkatan literasi. Itu luas skala secara nasional. Seluruh sekolah se-Indonesia itu mengikuti program di Nyalanesia, itu hasil seleksi tingkat nasional. Kita mengikuti juga di namanya ada program sekolah literasi nasional. Kemudian ada yang namanya program gerakan sekolah menulis buku nasional. Di situ kita berhasil menerbitkan berbagai karya, entah itu cerpen, puisi, dan pantun, sehingga peserta dan siswa-siswi kita mendapatkan penghargaan penulis tingkat nasional. Mungkin itu pertama ya. Kita lebih lanjut lagi. Benar-benar hebat banget ya, perjalanannya sangat sulit dan sangat maze banget. Nah, mungkin selanjutnya Winda, mungkin ada pertanyaan kepada Teh Dea, mungkin Alip lagi. Tadi kan tentang program literasi ya. Nah, program literasi itu ada tentang Nyalanesia kan. Nah, kemarin Teh Dea juga ikut kan proyek-proyek kemarin. Dan keluar menjadi pemenang. Iya. Hebat, ya. Bagaimana sih dan sesusah apa Teh Dea mengerjakan proyek-proyek tersebut? Baik, terima kasih Linda. Iya. Sebenarnya aku juga gak expect dia bakal jadi juara pertama, karena aku tuh nggak sesulit itu bikin puisinya. Aku bisa santai dan kebetulan temanya itu suara demokrasi. Dan aku hangat banget diperbincangkan ya. Dan aku juga lihat kasus-kasus, lihat referensi dari berita-berita yang berarti suara demokrasi itu isinya masyarakat, pemerintah, pejabat, ataupun yang lainnya. Jadi aku sambil bersantai, sambil mencari referensi, dan aku jadiin itu sebuah tulisan. Tapi aku benar-benar nggak expect juga bakal jadi juara pertama gitu. Hebat banget. Emang bagus sih puisinya ya. Dari bahan gabut dan hobi mungkin bisa menjadi sebuah karya. Nah, selanjutnya selain tadi program-program dari SLN ataupun GSMB, apalagi sih Alip program-program yang membuat Literasi SMK Negeri 1 Subang itu bisa setiap tahunnya membawa penghargaan-penghargaan di tingkat nasional? Mungkin ada pelatihan khusus atau segala macam bagi para siswa-siswi yang mengikuti literasi? Oke, pertama mau tambahan dulu sebelum menjawab pertanyaan dari Kak Faisal ya. Sebenarnya bukan hanya dia adalah secara 3 besar ya, ada juara 1, 2, 3 yang lainnya. Tapi ada puluhan hingga 50 siswa-siswi SMK Negeri 1 Subang mendapatkan sertifikasi kompetensi menulis yang itu sangat penting tentunya ya. Kemudian mendapatkan juga piagam penghargaan penulis nasional, apalagi itu tingkat nasional ya, bisa berguna banget di dunia industri, dunia perkuliahan nanti sebagai bukti dan branding kita ya. Program-program literasi setiap tahunnya yang membawa kita skala nasional. Selain skala nasional juga SMK Negeri 1 Subang itu literasinya menjadi rujukan Jawa Barat. Kemarin tahun sebelumnya Pak Agus Maskur selaku Wakil Bupati Subang menghargai segala karya-karya literasi SMK Negeri 1 Subang sehingga menjadi rujukan di Kabupaten Subang. Itu sangat wow. Pelatihan kita berkolaborasi dengan program Nyalanesia Sekolah Literasi Nasional dengan program yang ada di sekolah, di mana itu benar-benar dikolaborasikan sehingga perjalanannya bisa mengefektifkan dan memberi manfaat untuk siswa-siswa kita. Nah, ada pelatihan, ada yang pertama pelatihan menulis asyik, itu di mana ada seminar mini, ada seminar sharing, seminar luas yang isinya maupun itu siswa sebagai narasumber untuk men-sharingkan penulisan itu dan lain sebagainya.
Kemudian ada yang disebut pelatihan public speaking juga. Nah, jadi di ekstrakurikuler literasi itu tidak hanya menulis, membaca, tapi kalian mencakup itu berarti dilatih ya. public speakingnya, ya terutama di sini, ya di podcast Mesas. Nah, setiap hari Kamis atau hari-hari tertentu kita dilatih tentang public speaking untuk di kegiatan pagi literasi, memandu, untuk menjadi MC, untuk mengikut sertakan di berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di Jawa Barat maupun Kabupaten Subang. Gitu. Oh, wow. Kemudian selain pelatihan public speaking juga ada juga pelatihan jurnalistik yang kita studi belajar ke Pasundan Express. Terus bersama Clue Today, waktu itu pelatihan yang isinya hopper, OSIS, literasi, dan jurnalistik. Itu masih banyak. Luar biasa sekali ya tentunya. Nah, untuk Teh Dea nih, mungkin Teh Dea bisa nggak sih berbagi tips tentang cara menulis puisi hingga sebagus itu puisinya? Iya, betul. Asli guys, tadi saya sama Winda juga sudah membaca itu bukunya. Ada juga bukunya di bawah ya? Tuh, iya, ada buku-bukunya. Itu sangat luar biasa sekali dari isi puisinya tersebut. Mungkin saya ada 2 pertanyaan nih. Bagaimana cara menulis puisi yang sebagus itu dan apa makna dari puisi tersebut? Atau mungkin isi dari puisi tersebut? Sebenarnya ya, aku itu kan punya hobi menulis dari SMP. Terus gimana cara bikin puisi yang bagus? Kalau aku cuma cari-cari referensi dan aku juga cari penulisan yang tepat, terus juga yang enggak berantakan, lalu mengeluarkan emosi di dalam diri aku ke dalam puisi tulisan, tersebut. ke dalam puisi tersebut. Nah, terus ini isinya apa ya? Judulnya itu kan nyanyian kelam di bumi demokrasi. Isinya itu kayak tentang rakyat kita yang nggak bisa bersuara. Nggak bisa bersuara dan nggak bisa ngelakuin apa-apa karena di atas ada penggawa-penggawa yang pakai topeng penderma kayak gitu. Jadi dalam sekali ya maknanya. Jadi mereka dilindungi. Jadi kita tuh nggak punya hak bersuara walaupun yang dari atas ngomong kalau kita rakyat bebas bersuara kayak gitu. Jadi pokoknya aku cari-cari referensi dan terus perbaiki cara penulisan aku, terus juga cari-cari puisi yang lain buat kayak gimana sih aku bisa kayak gini, apa sih yang kurang dari puisi aku, jadi gitu ditambah-tambahin aja dan selalu diperbaiki. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Winda selanjutnya. Aku mau tips dan caranya dari Tips Alif and deh. tricks ya. Tips and tricksnya. Jadi ini Netines, ini ada salah satu berbagai buku ya, buku karya. Ini yang baru. Siswa-siswi SMK yang baru kemarin Studi rilis. Mendaki Demi Revolusi ini masuk dari pelatihan menulis kita sehingga bisa menerbitkan buku. Ini mungkin puisi dari saya. Kalau dari aku, puisinya itu kemarin judulnya mengenai Pilu Perahu Kecil Rakyat. Jadi saya itu membuat puisi bagaimana keadaan rakyat ketika era pergantian kepemimpinan itu gemuruh rakyat seperti apa, bagaimana mereka menanggapi perubahan dan reformasi di negeri ini. Nih, di situ isinya berbagai perbandingan rakyat kecil, menengah hingga konglomerat. Kita menyuarakan bahwa di demokrasi ini semuanya setara dan memerlukan keadilan dan pemerintah tidak boleh membeda-bedakan itu. Itu mungkin dari makna puisi yang saya buat sebelumnya. Tipsnya mungkin pertama tentu ya isu sosial ini demokrasi sesuai dengan tema yang dari Nyalanesia, karena sebelumnya kita sudah bilang ya dari aku kita kan bermitra dengan Nyalanesia, tentunya kita berkoordinasi dengan Nyalanesia apa yang harus dibuat temanya tahun ini. Setiap tahun kita menerbitkan buku. Nah mungkin sharingnya adalah saya melihat beberapa referensi berita-berita. Kan dulu ini pembuatannya ketika masa kampanye. Nah, sehingga tren itu lagi isu-isunya lagi naik. kita luapkan Iya. emosinya ketika terjadi polemik di berbagai hal. Saya luapkan hanya melalui puisi ini. Pertama melihat itu keadaan. Kedua saya rangkai kata-kata itu melalui perasaan saya dan perasaan masyarakat sekitar. Sehingga jadilah sebuah puisi saya tentang Pilu
rakyat perahu kecil yang digambarkan dengan kita itu sedang berada di samudra yang terombang-ambing yang tidak ada kepastian seperti yang terjadi. Itu kita. Oke. Mungkin aku mau nanya ke kedua-duanya nih ya. Kalau tadi mungkin kita personal, individual satu-satu. Ini mungkin pertanyaan umum juga. Nah tadi kan AA Teteh itu hobinya menulis ya. Nah bagaimana sih cara memulai untuk menulis puisi untuk pemula, mungkin untuk AA Teteh yang ingin memulai nanti di yang nonton sekarang, bagaimana tahapan awal untuk bisa menulis puisi sebagus dan se-amazing itu? Dari dia dulu atau dari Kamu dulu. Oke. Menulis ya tahapan awalnya. Tentu menulis itu ada pikirannya dulu. Saya itu suka berpikir dengan suatu hal kecil apapun, melihat isu sosial atau isu-isu yang terjadi di sekolah. Ketika saya sudah memiliki suatu ide, opini atau pikiran, itu saya biasanya langsung menulis dengan yang disebut dengan journaling. Ada kan yang metode journaling itu, aku sering menulis setiap harinya, entah itu kejadian saya hari ini gitu, kejadian siapapun. Saya suka berpendapat nih, tapi bukan ngomong, berpendapatnya itu ditulis, langsung ditulis di HP, diketik ya, gini. Nah, misalkan saya juga suka di waktu luang hasil pikiran random ya kan, tuh kata-katanya banyak banget, itu gimana caranya bisa dijadikan puisi ya, dirangkai. Nah, biasanya aku buat puisi ketika melihat semua inti-intinya aja dari berbagai kata-kata yang ada itu, dibuat inti-intinya aja sehingga dirangkai menjadi sebuah bait-bait puisi hasil luapan emosi gitu. Kenapa sih journaling penting? Journaling itu pertama ya, menurut aku boleh nih ditiru netines sama yang lain juga, sobat literasi teman-teman. Journaling itu penting karena bisa meluapkan semua beban, kelegaan kita bercerita lewat kata-kata tulisan. Selain journaling bisa juga berbicara gitu ya, berbicaranya tapi lewat tulisan. Nah, melegakan dan meluangkan seluruh apa yang ada di unek-unek gitu. Kemudian meningkatkan daya pikir, kemudian meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis tentunya gitu. Terima Terima kasih kasih Alif. Dan Selanjutnya dari Teh tadi Dea. ya. Sebenarnya dari aku, kalau puisi itu nggak harus se-wow itu kalau baru menulis, dan kita tuh bisa menuangkan apa isi dari kepala kita, maupun itu emosi atau segalanya yang ada di pikiran kita. Karena kan biasanya tuh pikiran kita itu penuh, tapi kita nggak tahu cara mengungkapinnya gimana. Jadi bisa kita tuangin dalam tulisan, dan itu tuh nggak harus perfect itu. Jadi kita Bertahap berarti ya. bertahap. Dan setelah kita menulis itu, kita bisa belajar dulu mana KBBI-nya yang benar atau tanda baca yang benar, kayak gitu. Baru bisa menjadi puisi yang perfect. Karena kalau puisinya bagus tapi KBBI-nya nggak bagus, nggak sesuai, dan tanda bacanya nggak sesuai, itu nggak bakalan menjadi puisi yang bagus. Jadi setelah menuangkan apa yang ada dalam pikiran kita dalam tulisan, dan kita mencari KBBI yang benar atau tanda baca yang benar ataupun penulisan yang benar, kita bisa memperbaiki. Oke. Nah, tadi kan kita udah berbicara tentang SLN ya, Win ya. Nah, sekarang kita mungkin balik lagi ke literasi atau penggerak literasi. Nah, sebagai ketua penggerak literasi, boleh gak sih dideskripsikan apa sih itu penggerak literasi? Oke, penggerak. Nah, apa sih bedanya pengurus sama penggerak? Saya kenapa menyebut literasi itu sebagai penggerak? Karena penggerak itu definisinya ialah sosok yang menggerakkan, yang langsung bergerak suatu hal untuk memberikan dampak, karya, serta prestasi. Prinsip di penggerak literasi itu adalah berdampak, berkarya, dan berprestasi. Itu yang saya selalu tekankan kepada semua penggerak. Nah, penggerak literasi itu ikut serta dalam menggerakkan semua program yang ada di SMK Negeri 1 Subang ini, terutama di bidang literasi, entah itu lomba kompetisi tingkat nasional, kabupaten, Jawa Barat, kemudian SMKPK bidang literasi, kemudian seperti dulu Jabar Masagi, kita festival Ngerti Buktinya menampilkan karya-karya di Bandung, itu dari buku-buku literasi SMK Negeri 1 Subang. Bagaimana nanti bukunya itu bisa berdampak, terus kemudian kita selalu berkarya juga bersama siswa-siswa yang lain, sehingga kita bisa selalu berprestasi juga. Selain berdampak juga kita betul-betul harus mendapatkan penghargaan juga boleh ya, gitu mungkin. Oke.
Aku mau nanya sih, bagaimana caranya Alif buat memonitoring dan sampai berdampak ke sekolah Iya. ini dari penggeraknya? Oke, memonitoring. Pertama mungkin ya, saya dulu dari tahun 2023 ya, menjadi penggerak literasi sekaligus ketua. Saya memonitoring dengan tahapan paling awal adalah melihat sisi minat bakat dari setiap anggota. Mereka minat dan bakatnya seperti apa, kemudian pengalamannya seperti apa, sehingga kita tahu jalannya mereka ini akan ke bagian bidang yang mana. Setelah melihat dari situ, kita bagi per bidangnya, bidang digitalisasi, lahirlah media sosial literasi SMK Negeri 1 Subang. Instagram kita dikelola dengan baik. Kemudian bidang evaluasi organisasi dan aspirasi. Di situ mereka menampung aspirasi dari siswa-siswi dan guru-guru sekolah. Terus ada juga bidang pengembangan menulis dan membaca, itu mengkontrol kegiatan pagi, kemudian mengkontrol pelatihan program menulis, dan dibagi lagi beberapa program-program yang lain. Itu mungkin monitoringnya. Nah mungkin terakhir mungkin ya dari kami sebelum kita menutup podcast singkat pada kali ini. Tadi diucapkan penggerak literasi itu sudah mendapatkan beberapa prestasi. Nah boleh nggak sih di-spill beberapa prestasi tertingginya untuk para penggerak literasi, dan mungkin sekarang sedang mempersiapkan perlombaan atau apapun itu boleh di-spill. Oke, penggerak literasi sudah beberapa kali mendapat penghargaan, maupun itu bidang literasi maupun tidak ya. Di bidang literasi tahun-tahun sebelumnya 2022 itu mendapatkan penghargaan pemecahan rekor muri sebagai kontributor terbanyak dalam penulisan fiksi dan non-fiksi nasional di Indonesia. Kemudian mendapatkan penghargaan Sekolah Literasi Nasional tahun 2022, 2023 hingga saat ini kita mendapatkan kembali. Kemudian kita juga berdampak menjadi rujukan literasi di Jawa Barat juga. Terus tadi mungkin seperti apa? Ada persiapan untuk lomba-lomba selanjutnya mungkin atau prepare ya untuk lainnya. Netines kita sekarang sedang mempersiapkan Sekolah Literasi Nasional Project ketiga ya. Betul. Di mana itu tentang literasi digital. Nanti siswa-siswi kita ajak bersama penggerak literasi untuk mengikuti seminar literasi digital, di mana isinya nanti itu pelatihan, kemudian sosialisasi tentang bahayanya yang marak sekarang ini judi online, pinjol dan lain sebagainya. Itu kan sangat marak terjadi. Kita sebagai generasi untuk menentukan Indonesia emas itu harus terjauh seperti itu. Dari hal-hal kecil kita harus mulai berdampak dan berubah untuk semuanya. Nah, literasi digital itu nanti proyek akhirnya adalah mereka akan membuat artikel, kemudian microblog dan reels untuk mempromosikan bahayanya negatif dari media sosial dan dunia maya. Oke, keren banget ya. Nah, cut dulu. Ini kita langsung penutupan aja. Berapa menit itu? 20. Tuh, udah pas kan? Bener. Gila sih. Nah, mungkin itu tadi apa ya? Cerita-cerita singkat yang sangat luar biasa. Terima kasih. Terus nanti bareng-bareng. Iya, udah. Ya, mulai. Oke. Nah, mungkin tadi sudah berbincang-bincang tentang cut lagi. Aku lupa. Oke. Cerita. Diulang dari tadi bisa nggak sih? Dari awal aku ngomong. Iya, boleh. Ya, mulai. Oke. Nah, tadi kita udah mendengarkan ya cerita-cerita yang sangat menarik dan sangat luar biasa dari kedua narasumber kita ini yang sangat hebat pokoknya. Iya, betul sekali. Terima kasih untuk Tadea dan Ali. Ya, sudah berkunjung. Ya, hebat. Mungkin cukup sekian Netines yang bisa kami sampaikan atau kami liput. Bertemu lagi di program podcast selanjutnya. Saya Faisal Iqbal Mubarok dan rekan saya Winda Febrianti beserta para narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.